Shalom, selamat pagi ayah bunda dan juga anak-anak SD Kristen Manahan yang terkasih. Damai di hati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, izinkan kami mewakili dari sekolah dan juga teman-teman dari Satgas COVID-19 SD Kristen Manahan. Saya Pak Agustinus akan menyampaikan tentang SOP protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas. Karena hari Senin yang akan datang, anak-anak kelas 1, 2, dan 3 akan melaksanakan PTM terbatas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan PTM secara bersama-sama. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, perkenankan kami menyampaikan yang pertama, yaitu protokol kesehatan umum sekolah. Yang pertama, anak yang mengikuti PTM tidak berstatus kontak erat, suspek, probable, atau kasus konfirmasi COVID-19, atau sedang melaksanakan isolasi mandiri. Anak dapat mengikuti PTM sampai terbukti bahwa anak sudah tidak positif, artinya sudah dicek dan hasilnya negatif, atau masa isolasi mandiri telah selesai. Yang kedua, sebelum berangkat ke sekolah, kami berharap orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi yang sehat, suhu badan normal, tidak batuk dan pilek, tidak ada gangguan kulit, mata, muntah, atau keluhan sakit lainnya. Yang ketiga, kami mohon kerjasamanya dengan orang tua untuk memastikan bahwa siswa masuk sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah. Yang keempat, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bahkan kami menyarankan pada video simulasi, anak-anak sudah sarapan di rumah. Nomor 5, membawa hand sanitizer. Nomor 6, mengenakan masker atau face shield yang akan diberikan di sekolah. Nomor 7, pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih karena kita akan memulai hidup dengan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor 8, jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, maka tetap menerapkan prinsip jaga jarak dan tidak menggunakan kendaraan ojek online. 9. Jika menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi atau keluarga, berboncengan harus dengan keluarga atau dalam satu kakak. Nomor 10. Dari rumah menuju ke sekolah, tidak mampir kemana-mana. Artinya, kami berharap semua peralatan telah disediakan di malam hari dan pada saat pagi harinya anak-anak bisa langsung menuju ke sekolah. Nomor 11, setibanya di sekolah dilakukan pemeriksaan oleh pihak sekolah, mulai dari suhu tubuh, menggunakan masker, dan dianjurkan untuk mencuci tangan. Nomor 12, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang telah ditentukan, yaitu lokasi drop zone, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian protokol kesehatan umum sekolah. Berikutnya adalah protokol kesehatan sarana dan prasarana. Yang pertama, kita telah menyediakan sarana untuk sosialisasi pencegahan COVID melalui banner yang kita pasang di setiap lantai dan juga di halaman. Nomor 2, menyediakan alat pengukur suhu termogan dan melakukan proses screening
sebelum memasuki lingkungan sekolah. Termogan kita telah tersedia 6. Menyediakan wastafel, tempat cuci tangan, lengkap dengan sabun di tiap blok yang di tempat strategis sesuai kebutuhan sekolah. Nomor 4, menyediakan disinfektan, dan kita sudah menyediakannya untuk dilakukan penyemprotan secara periodik. Nomor 5, menyediakan masker cadangan bagi seluruh warga. Nomor 6, di sekolah kita akan kita optimalisasi fungsi UKS, dan juga kita sudah bekerjasama dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Manahan untuk bisa membackup melalui telemedicine. Nomor 7, mengatur jarak bangku di dalam kelas dengan kurang lebih berjarak 1 hingga 1,5 meter. Dan nomor 8, menyediakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum. Nomor 9, melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana sekolah setelah penggunaan bersama secara periodik. Bapak Ibu yang terkasih, berikutnya kami sampaikan tentang protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju sekolah. Yang pertama, sebelum berangkat, kami mohon orang tua memastikan agar siswa dalam kondisi yang sehat. Nomor 2, orang tua mengantar siswa sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nomor 3, sebaiknya makan terlebih dahulu dan boleh membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, karena sekolah tidak akan membuka kantin untuk masa simulasi. Nomor 4, membawa hand sanitizer atau juga menggunakan masker, dan untuk face shield atau pelindung wajah telah disediakan oleh sekolah. Nomor 6, pakaian yang dikenakan kondisinya bersih. 7, jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, maka menerapkan prinsip jaga jarak dan tidak menggunakan ojek online. Nomor 8, jika menggunakan kendaraan roda 2, maka berboncengan harus dalam satu keluarga. Nomor 9, dari rumah menuju sekolah tidak mampir kemana-mana. Nomor 10, sampai di sekolah dilakukan pemeriksaan oleh pihak sekolah, mulai dari suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dianjurkan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nomor 11, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan atau drop zone di luar sekolah, serta dilarang berkerumun selama menunggu ataupun menjemput siswanya. Berikut kami sampaikan tentang protokol kesehatan memasuki kawasan kelas dan sekolah. Seperti awal, tetap harus memastikan siswa masuk sesuai jadwal. Nomor 2, orang tua siswa menunggu proses pemeriksaan siswa dan memastikan bahwa putra-putrinya lolos pemeriksaan screening dan masuk kawasan sekolah. Nomor 3, siswa yang dinyatakan tidak lolos pemeriksaan suhu tubuh dikembalikan kepada orang tua. Nomor 4, siswa berbaris rapi dengan menjaga jarak. Nomor 5, satu persatu siswa akan masuk dengan menggunakan masker dan face shield serta hand sanitizer. Nomor 6, bagi siswa yang dinyatakan lolos screening, langsung menuju kelas masing-masing. Nomor 7, memasuki ruangan kelas, siswa wajib mencuci tangan dengan sabun di wastafel. Berikutnya kami sampaikan protokol kesehatan untuk siswa selama berada di sekolah.
Siswa mengenakan masker atau face shield, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak bersentuhan. Artinya anak-anak membiasakan diri untuk tidak memegang wajah masing-masing atau juga memegang wajah temannya. Nomor 3, membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Nomor 4, melaporkan kepada guru jika merasa sakit atau kurang enak badan. Nomor 5, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran di luar kelas. Nomor 6, menghindari aktivitas yang melibatkan kontak fisik. Maka, ketika masih simulasi memang tidak ada pelajaran penjas orkes. Namun ketika kita sudah masuk pada fase, maka sudah diperbolehkan berolahraga, yaitu di fase 3. Anak-anakku yang terkasih, mengenai ketentuan protokol kesehatan untuk siswa selama berada di sekolah, yang paling diutamakan adalah yang sudah Pak Agus sampaikan. Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, telah tertampil pelaksanaan PTM terbatas yang kita sebut simulasi. Bapak Ibu sudah mendapat surat demikian. Rencana kita akan mengadakan simulasi yaitu mulai hari Senin tanggal 4 hingga 9 Oktober. Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, berikut akan Pak Agus sampaikan mengenai alur masuk dan pulang. Kita masih masuk di simulasi PTM ya Bapak Ibu dan juga anak-anak. Kalau secara nota dinas ada fase 1, fase 2 dan juga fase 3. Namun karena hasil dari pertemuan dengan orang tua menghendaki untuk diadakan simulasi, maka
Dalam waktu ini kita mengadakan simulasi untuk kelas 4, 5, dan 6 sudah selesai, dan untuk kelas 1, 2, dan 3 baru dimulai hari Senin dengan sistem ganjil dan genap. Dan waktu pembelajaran pukul 7.30 hingga 9.00. Untuk waktu, Pak Agus mohon kepada semuanya saja untuk bisa mengikutinya, baik guru maupun anak-anak. Anak-anak perhatikan, ini adalah tempat untuk kalian belajar di lantai 1. Kita mulai dari depan. Yang ini bertandahkan drop zone, artinya tempat untuk menurunkan siswa. Kemudian di kotak yang bertuliskan A, B, C, dan D adalah kelas paralel. Jadi anak-anak yang kelas A silakan menggunakan ruangan tersebut. Yang kelas B dan kelas C serta kelas D juga sama. Kemudian untuk jalur drop zone dan penjemputan siswa yaitu di pintu utama, maka kami mohon kepada ayah bunda untuk bisa bekerjasama tetap menjaga jarak. Saat penjemputan akan dipanggil oleh Satgas, maka orang tua kami mengharap membawa tanda nama. Paling tidak data yang tertulis adalah nama siswa dan kelas. Kemudian face shield nanti akan disediakan oleh sekolah. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan tentang penulisan nama dan kelas serta nomor urut pada anak-anak saat penjemputan. Manfaatnya adalah anak-anak biar tidak saling berdekatan dan juga tidak maju merangsek ke dalam, tetapi tetap tertib dengan menggunakan nama dan akan dipanggil oleh petugas untuk segera keluar. Jadi demikian anak-anak proses pembelajaran PJJ kita di hari ini. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, berikut adalah video simulasi PTM. Silakan anak-anak bisa mengunduh atau mengadopsinya. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda dan juga anak-anak di Satgas COVID-19. Kami mempunyai satu moto, yaitu hati yang gembira dan disiplin terhadap protokol kesehatan adalah kunci utama kita memerangi COVID-19.